Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bagian kedua ini durasinya agak panjang. Jadi kalau misalnya mau mengikuti saran dari saya, silakan tonton. Jadi kalau misalnya mau durasi yang pendek, yang di bagian satu aja. Cuma nanti kalau misalnya ditonton juga, jadi nggak bisa masuk sampai ke dalam. Mohon maaf, sebelumnya saya ini beragama Islam, jadi saya memakai dalil Al-Quran untuk beraktivitas di muka bumi. Saya mempelajarinya dari Nabi, riwayat-riwayat Nabi dan Al-Quran. Yang pertama, poin pertama, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Itu poin paling pertama. Di surat Al-Baqarah ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun ja'alal khasi'in. Artinya, mintalah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu berat bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, sesungguhnya sholat itu berat bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi kalau orang-orang yang benar-benar mau khusyuk itu berat. Kalau misalnya sholatnya cuma jengkang-jengking, ya sholatnya belum dibilang khusyuk. Bagaimana cara lakukan sholat yang khusyuk? Di Al-Baqarah disebutkan ayat 46-nya, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yang artinya, sungguhnya sholat yang khusyuk itu yang selalu mengingat kematian. Jadi kalau ingat mati, sholat kita insya Allah akan khusyuk. Seperti itu yang pernah disabdakan oleh Nabi SAW. Poin yang kedua, biasakan melakukan aktivitas dengan selalu beristighfar. Istighfarnya istighfar yang panjang. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Selalu beristighfar, karena istighfar itu mendatangkan rezeki, mendatangkan kesehatan, mendatangkan kebaikan. Jangan sampai putus. Biasanya kalau misal baru-baru kita suka lupa, nanti kita beristighfar lagi. Poin yang ketiga, kita lihat sekitar kita, di daerah kita ada masjid atau musola atau majelis. Kita bantu kirimin air galon, digratisin seperlunya dia gitu. Jadi perlunya sehari 1 galon kita kirim gratis, kasih gratis. Itu akan mempermudah lagi mendatangkan rezeki kita. Yang keempat, jangan selalu mengingat kebaikan kita, sedekah kita, atau hal-hal yang udah kita kasih, kita ikhlaskan. Jadi jangan mengingat-ingat seperti itu, apalagi mengingat keburukan orang lain. Kalau bisa kita maafkan, dan jangan mengingatnya, itu akan menjadi beban. Segala makhluk yang hidup ada di ini, Allah akan memberi ujian. Sama halnya seperti anak sekolah, kalau mau naik kelas pasti ada ujian. Nah, ujian tersebut itu yang Allah udah beritahukan melalui Al-Quran.
semua itu dikasih ujian, tidak mungkin melebihi batas kemampuan manusia itu tersebut. Jadi ujian itu dikasih oleh manusia itu tersebut, nggak bisa buat orang lain gitu. Jadi dia pasti mampu, dia pasti bisa, cuma kita tinggal bisa nggak nerapinnya gitu. Kalau kita kembalinya sama Allah, kita lillah, kita bertauhid, kita meyakini dan tidak musyrik. Musyrik itu masih mempercayai hal-hal, suatu hal yang kecil, misalnya nih masih mempercayai dokter. Kalau ke dokter itu tuh sembuh, nah itu secara nggak sadar itu kita udah musyrik. Itu musyrik kecil dibilangnya. Nah seperti itu, apalagi melakukan musik besar seperti ke dukun atau ke orang-orang pintar kayak gitu. Nggak ada manusia yang paling pintar di muka bumi, nggak ada. Pernah tahu kisahnya Nabi Musa di Al-Quran? Dia merasa dia paling pintar, tapi Allah memperingatkannya dengan didatangkan Nabi Khidir. Nah seperti itu. Jadi kalau kita mau baca Al-Quran, insya Allah kita tahu, kita bisa bertauhid, kita harus beriman kepada Allah dan mempercayai pada nabi-nabi dan sunnah-sunnah Rasul, kita harus selalu ikuti. Dan jangan suka mencari kejelekan orang lain atau mencari tahu kejelekan orang lain. Biasakan tidak mencari tahu kejelekan orang lain. Poin yang kelima, yang terakhir, perbanyak baca Al-Quran. Baca Al-Quran paling utama ini gini, jadi kalau mau baca Al-Quran, cari Al-Quran yang ada terjemahannya atau di download di Play Store. Jadi cari Al-Quran yang ada terjemahannya. Mulai bacanya dari juz 30, dari juz An-Naba. Bacanya sama artinya. Baca Al-Quran sama artinya, bahasa Arabnya sama artinya sampai surat An-Nas. Nanti dilanjut lagi kalau kita pahami banget itu. Dari juz 30 tuh, dari An-Naba sampai An-Nas, dari juz 78 sampai 114 itu kita baca. Apabila kalau bisa kita hafalin ya, itu kan juz-juz pendek ya, juz-juz lama itu baca baca huruf Arabnya sama baca Latinnya, jadi kita tahu artinya, jadi kita bisa memahami makna hidup tuh, paling nggak dari situ. Sama satu lagi, baca surat Al-Baqarah sama artinya, satu juz saja tuh sampai di 104. Jadi baca surat Al-Baqarah tuh sama artinya juga sama. Nanti kalau misalnya kita udah paham juz 30 kita udah baca, sama juz 1 kita udah baca, nah kita mulai dari Al-Fatihah sampai kita habisin surat sampai di Anas, baca semua tuh sama artinya. Kita ulang-ulangin tiap hari, kita baca sama artinya semampunya kita aja. Kita mampunya sehari 2 lembar atau 3 lembar atau 4 lembar, semampunya, nanti akan terbiasa seperti itu. Kalau kita memahami apa isi arti Al-Quran itu, insya Allah Allah akan jaga. Di Al-Quran itu udah dibilangin Allah akan menjaga. Saya udah nerapin seperti ini udah 2 tahun yang lalu, dan saya juga udah belajar menghafal surat-surat pendek sama surat Al-Baqarah. Dan juga setiap aktivitas saya harus mengulanginya. Saat saya ngisi galon atau saya nyuci galon, saya murotal. Jadi saya murotal ayat-ayat tersebut yang saya hafal. Insya Allah
apa yang kita inginkan tercapai. Saya ada 10 permintaan waktu itu, sebelum saya melakukan aktivitas yang saya mau kerjakan ini, saya tulis waktu itu. Salah satunya dari 10 itu salah satunya yang belum dikabul cuma 3 kalau nggak salah. Dari 10 permintaan ada 3. Yang pertama yang belum dikabul itu saya berangkat haji. Yang kedua anak-anak soleh, karena anak-anak yang soleh itu taunya kalau kita nanti mati. Yang ketiga mati dalam keadaan husnul khotimah. Cuma 3 itu doang yang belum saya dapat, karena saya belum mati. Insya Allah matinya saya dalam keadaan husnul khotimah. Tapi permintaan saya yang lain, yang 7 diantaranya misalnya umroh, punya mobil, punya rumah, pendapatan toko bagus, punya motor, sampai waktu itu pernah divonis sama dokter nggak bisa punya anak lagi. Saya pengen punya anak. Semua alhamdulillah 7-7-nya itu permintaan saya udah dikabul, dan saya umroh itu gratis, nggak bayar. Mobil itu dapatnya juga gratis, nggak bayar. Punya rumah pun saya gratis, nggak bayar. Saya juga bingung. Nah itulah, kalau orang udah bertauhid, saya belajar bertauhid dari orang tua saya. Kenapa? Karena udah, kalau orang manusia yang tidak menyekutukan Allah itu dalam hal kecil pun, insya Allah Allah akan jaga. Seperti itu. Nah, itulah 5 poin yang saya sudah terapkan sendiri. Alhamdulillah menjadi bekal saya nanti, dan mudah-mudahan ini juga jadi kebaikan buat saya dan orang-orang yang melihat video ini, menjadi kebaikan buat saya, mengingat saya dalam kebaikan, bukan mengingat saya dalam keburukan. Insyaallah kita bisa dipertemukan di jannahnya Allah, dan selalu istiqomah untuk mencapai jannahnya Allah. Semoga kehilafan saya juga dalam berbicara minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila tutur kata saya ada yang salah, atau tingkah laku atau perbuatan saya, atau tulisan saya kadang ada yang menyinggung atau tersinggung atau terusik. Saya minta maaf yang sebesar-besar. Saya hanya ingin berusaha menjadi lebih baik. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.